Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Asrur, Tentor Matematika Erlangga Education Center. Oke, kita akan belajar tentang untuk kelas 12 yang belum adalah integral, ya. Nah, integral saya akan jelaskan tentang integral, apa itu integral, ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang integral. Nah, integral itu adalah anti turunan, ya. Nah, anti turunan, kebalikan dari turunan, anti turunan, ya. Integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Di sini ada metodenya, di sini ada terbagi menjadi dua. Nanti ada integral tak tentu, ada lagi integral tentu, ya. Nah, dan masing-masing di sini ada metodenya, yaitu langsung, di sini substitusi, ini parsial. Di sini pun juga sama, nanti ada secara langsung, metodenya sama, ya. Langsung, di sini substitusi, dan terakhir parsial. Nah, ini kita nanti akan membahas satu persatu integral anti turunan. Yang pertama integral tak tentu, terus integral tentu, dan yang terakhir kita mencari aplikasi atau kegunaan dari aplikasi integral. Oke, ya, aplikasi integral. Oke, integral tak tentu kita akan belajar, yaitu untuk integral tak tentu, ya. Oke, kita belajar integral tak tentu. Saya hapus. Oh iya, tadi belum ada kesempatan untuk ya, apa namanya itu, screenshot, ya. Nah, saya kasih waktu screenshot biar bisa buat belajar, ya. Nah, langsung substitusi. Oke, saya hitung mundur dari 5, kalian bisa screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya, lanjut. Kita belajar integral tentu, ya. Integral tentu. Nah, ini di integral tentu di sini di integral tentu di sini ada yang namanya pertama metode secara langsung, ya, metode langsung. Terus ada metode substitusi, ada metode parsial. Nah, sekarang integral itu simbolnya gimana, Mas? Integral itu simbolnya kayak cacing seperti ini. Nah, ini integral, ya. Langsung itu yang bagaimana? Dia dalam bentuk, karena integral tak tentu, kita belajar integral tak tentu dulu, ya. Karena kita belajar integral tak tentu, makanya tidak ada batas, ya. Jadi kalau tentu bagaimana? Nanti. Pokok yang penting tak tentu seperti ini. Paham, ya? Tak tentu seperti ini. Bentuknya X pangkat. X pangkat dx. Nah, caranya seperti ini. Kalau mau jadi secara langsung, harus dalam bentuk X pangkat, ya. Ingat, harus dalam bentuk X pangkat dx. Itu, ya. Nah, sekarang ini kenapa kok bisa dikatakan secara langsung? Karena apa? Ini integral sama dx itu harus wajib ditulis bersama-sama, ya.
tidak boleh satu-satu dx-nya ditinggalkan, tidak, harus integral sama dx itu sama. Ibarat celana dan baju ya, ini nggak boleh saling ditinggalkan ya. Oke, kalau x pangkat kita bisa kita bisa mengerjakan menggunakan rumusnya sama dengan x pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus c. Nah ini ada plus c nya atau konstanta. Cara mengerjakan seperti ini, kalian bisa mengulanginya ya. Nah, tadi gimana? Pangkat x pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 gimana? X pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus c. Ini yang membedakan konstanta dan tidak ya. Nah oke, kita saya kasih contoh ya. Untuk substitusi dan parsial ya, untuk metode substitusi dan parsial ini bedanya adalah ya, di substitusi atau parsial kalian harus bisa membedakan di sini. Misalkan saya ada dua integral ya. Integral yang pertama 4x x kuadrat min 3 pangkat 4 dx. Yang kedua adalah integral 2x x min 3 pangkat 2 dx. Nah bedanya apa ini? Yang mana yang parsial, mana yang substitusi? Oke, caranya adalah ini kan dalam bentuk perkalian ya, 4x kali 2x kali ada pangkatnya ya. Cara ngecek apakah dia itu substitusi atau parsial ya, tinggal kita turunkan saja di sini. Nah kita turunkan sini ya, turunkan sini gimana? Nah kita turunkan 4x diturunkan kan menjadi 4 ya. X diturunkan menjadi berapa? 2x. Dah turunkan 1 itu ya, 2x. 2x diturunkan 2x min 3 diturunkan 1. Nah, mana yang bisa dicoret? Coba 4 sama ini apa bisa dicoret? Membagi variabel habis. Tidak toh? Tapi kalau 4x sama 2x bisa, yaitu kita coret. Sisanya berapa? 2. Nah, loh kan masih ada sisa. Ingat, variabel habis, variabel x itu. Itu kan koefisien. Variabel habis. Ya. Kalau yang ini, apakah bisa dicoret? Gak bisa. X-nya masih ada. Apalagi ini nggak bisa. Berarti di sini variabel tidak habis. Nah, oke. Sekarang berarti kalau bagaimana ngeceknya? Yang variabel habis inilah kita menggunakan metode substitusi. Yang ini bisa menggunakan parsial gitu ya. Oke, paham ya? Nah kalau paham, saya minta tolong di screenshot. Saya mundur dari hitungan 55 4 3 2 1. Oke, langsung saya kasih soal ya, untuk kita coba. Yang pertama adalah nomor 1, integral dari min x kuadrat plus 6 akar x min 8 dx. Nah ini coba saya kasih 1 per x min 2. Nah ini integral tak? Tentu tidak ada batasnya. Nah ini apakah dalam bentuk x pangkat? Bisa secara langsung? Masih belum bisa.
kita langsungkan, yaitu harus dalam bentuk X pangkat 6. Nah ini loh, tidak dalam bentuk X pangkat, kan ini masih akar X, berarti kita dalam bentuk X pangkat setengah. Nah ini 1 per X pangkat, supaya dia menjadi X pangkat kan 8X kuadrat. Ya, harus menggunakan metode secara langsung tadi, dilihat screenshotnya ya. Pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1, berarti min pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus 6X pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 min 8X pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus C. Ini adalah ciri khas dari integral tak tentu, sama dengan min X pangkat 3 per 3 plus 6X pangkat 3 per 2 per 3 per 2 min 8X pangkat 3 per 3. Ini sama ini bisa plus C, bisa kita jumlahkan, yaitu sama-sama pangkat 3 min 9X pangkat 3 per 3 plus 3 per 2 saya balik di sini, 2 per 3 kali 6 X pangkat 3 per 2 plus C ya, atau sama dengan min 9 bagi 3 berapa? 3 ya, 3X pangkat 3 plus coret-coret sama dengan min 3X pangkat 3 ditambah 4X akar X plus C. Nah ini metode secara langsung ya untuk integral. Oke, ini yang integral tak tentu. Oke, saya hitung mundur dari 5, bisa screenshot 5 4 3 2 1. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yaitu kita masuk ke metode substitusi ya. Tadi di contoh tadi kan ada ya di substitusi. Misalkan integral, kita kerjakan tadi yang nomor 3, nomor berapa tadi? Contoh nomor 2 berarti ya. Nomor 2 yaitu integral 4x X kuadrat min 3 pangkat 4 dx gitu ya. Tadi apakah ini termasuk substitusi? Jika diturunkan 4, jika diturunkan 2x ya. Ingat, ini bisa membagi variabel habis, bisa dicoret-coret, berarti dia substitusi ya. Jika variabel habis maka disebut substitusi. Oke, berarti kita tinggal mengerjakan substitusinya. Integral 4x X kuadrat min 3 pangkat 4D. Yang kita masukkan adalah yang bisa dicoret tadi. Ingat, berarti di sini kan kita turunkan 2x, bisa dicoret dengan 4x. Nah, makanya yang dimasukkan adalah X kuadrat min 3-nya. Berarti di sini X kuadrat min 3 per ini yang dimasukkan. Tinggal diturunkan. Apa ini diturunkan? Menjadi apa? 2x saja ya. Nah, tujuannya nih loh, kita bisa mencoret habis variabelnya. Tinggal sisa 2. Berarti di sini integral x kuadrat min 3 pangkat 4 x kuadrat min 3. Wes, lihat ini. Ini kan sama halnya ini ya. Kan sama halnya ini. Habis ya nih. Sama halnya integral ini kan sama halnya integral x pangkat 4 dx. Nah, sudah menjadi x pangkat dx. Di sini x kuadrat min 3 pangkat 4 dx kuadrat min 3. Itulah artinya sama halnya ini. X pangkat 4 dx. Ya. Berarti kita bisa menggunakan metode langsung. Nah, dari substitusi itu maksudnya disubstitusikan di sini ya. Nah,
Kemudian kita bisa menggunakan metode secara langsung ya. Berarti pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 di X kuadrat min 3. Nyapo ini? Enggak tulis lagi ya, karena sudah diintegralkan. Plus C gitu ya. Berarti menjadi apa? 1/5 X kuadrat min 3 pangkat 5 plus C. Nah, ini adalah metode substitusi. Itu ya, caranya seperti itu. Nah, dimasukkan yang bisa dicoret tadi ya, diturunkan langsung bisa dicoret, harus variabel habis ya. Sisa 2 di sini tadi ya. Oh, saya lupa, ada kelupaan. Di sini tadi ada sisa 2. Di sini ada 2, di sini ada 2 ya. Ini ada 2-nya. Nah, berarti di sini 2/5. Nah, 2/5 X pangkat min 3 X kuadrat min 3 pangkat 5 plus C. Oke, saya kasih waktu screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya hapus. Sekarang metode parsial ya. Metode parsial. Sekarang kalau parsial bagaimana, Mas? Tadi kan substitusi ya. Nah, sekarang nomor 3 itu kita menggunakan parsial. Nah, parsial bagaimana? Misalkan ada integral 2x x min 3 kuadrat dx gitu ya. Nah, tadi kalau kita turunkan kan ini 2, ini 1. Variabel kan tidak habis ya kan, tidak ada yang bisa dicoret. Nah, variabel tidak habis. Berarti bagaimana kalau seperti ini? Gampang saja. Nah, caranya adalah lihat di dua persamaan ini kan ada 2x tadi ya, sama sebenarnya prinsipnya. Nah, ini 2x sama x min 3 itu tadi kita turunkan ternyata tidak bisa dicoret, makanya variabel tidak habis. Berarti kalau tidak variabel tidak habis berarti menggunakan parsial. Metodenya bagaimana? Nah, metodenya adalah cari pertama-tama buat tabel terlebih dahulu ya. Langkah pertama cari buat tabel. Nah, di sini tulis turunan integral. Nah, kalau ini sudah metodenya, masuk metodenya. Cari yang turunan dan cari yang integral. Bagaimana Mas cara mencarinya, Mas? Cari turunan dari ini yang bisa diturunkan menjadi 0. Kalau yang ini sudah masuk metode ya. Kalau tadi kan cuma mengetes saja mana yang parsial, mana substitusi. Yang diturunkan itu adalah yang dalam. Ingat, yang diturunkan itu adalah yang dalam. Yang dalam. Nah, yang dalam diturunkan, jangan ikut-ikutan pangkatnya diikut diturunkan, tapi yang dalam. Ini khusus ngetes. Ngecek substitusi atau parsial, ngecek metode ya. Ngecek metode sub atau subs ya. Tapi kalau 2x itu bisa mendapatkan nilai 0. Berarti yang diturunkan 2x. Kenapa kok 2x? Lihat, 2x diturunkan 2, 2 diturunkan 0. Gitu loh maksud saya. Berarti yang diintegralkan apa? Ini x min 3 pangkat 2 ini integral. Nah, wes. Sekarang tak oret-oret kecil. Mengintegralkan harus habis di sini. Di sini diintegralkan 2 kali berarti. Pertama, sini ya. Nah, oret-oretan kecil, integral dari x min 3 kuadrat x. Berarti kita menggunakan substitusi. Integral x dikali d per 1. Berarti kan pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Berarti menjadi x min 3 pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 plus c. Tapi yang kita tulis adalah yang ini. Berarti 1/3
1/3 X min 3 pangkat 3. Nah, ya. Terus kemudian 1/3 X pangkat 3 per 3 pangkat 3 ini kita turunkan lagi, berarti menjadi, sini kita cek ya, integral 1/3 X min 3 pangkat 3 dx. Berarti kalau kita substitusikan kan integral 1/3 X min 3 pangkat 3 dx min 3. Berarti kan kita sudah menebak menjadi sama dengan 1/3 kali 1/4 X min 3 plus 1. Ini kan 3+1. Nah, pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus C. Kita tulis yang ini, berarti menjadi 3 kali 4 sama dengan 1/12. 1/12 ya, 4 kali 3. Di sini X min 3 pangkat 4. Kalau di sini plusnya nggak diikutkan karena apa? Ini metode. Nah, maksudnya apa Mas di panah? Panah itu artinya dikali. Di sini kalikan, di sini dikalikan. Nah, bedanya apa? Di sini nanti plus, ya, plus. Terus di sini minus, ya. Terus plus, minus, plus, minus gitu ya. Terus berlanjut plus, min, lanjut lagi nanti plus, min, dan seterusnya. Gitu ya. Plus min, plus min, plus min, dan seterusnya. Berarti kita gunakan adalah plus min yang atas. Berarti ini saya hapus, terus diawali dari positif. Berarti hasilnya adalah integral 2x X min 3 kuadrat dx itu hasilnya adalah 2x kali ini, berarti 2x kali 1/3 X min 3 pangkat 3 plus sini di sini min 2 kali 1/12 X min 3 pangkat 4 plus C, karena dia integral tak tentu. Berarti 2/3 X min 3 pangkat 3 min 1/6 X min 3 pangkat 3 plus C. Ini adalah jawabannya. Ini Bapak isi ya. X-nya keluarkan. Min 3 kuadrat dalam kurung 2/3 X nah ini 2/X min 1/6 X min 3 plus C. Nah di sini ini kan kalau kita distribusikan kan ini kali ini jadinya ini kali ini jadinya ini, gitu ya. Nah itu, jadi ini kita bisa melanjutkan nanti 1/6 X 3/6 bisa dijumlahkan dengan ini. Kita lanjutkan saja coba ya, sini ya, sama dengan ya X min 3 pangkat 3 kali 2/3 X min 1/6 di sini aja, nggak cukup. X min 3 pangkat 3 kali 2/3 X ya, 2/3 X min 1/6 X plus setengah ya, 3/6 kan setengah plus C. Nah baru kita bisa mengerjakannya ini. Berarti sama dengan di sini X min 3 pangkat 3 kali 2/3 min 1/6 X sama dengan, kita samakan menjadi 6
Nah bagi 3 2 kali 2 4 4x min x plus setengah plus c, berarti sama dengan x min 3 pangkat 3 kali 3x per 6 plus setengah plus c sama dengan x min 3 pangkat 3 setengah x plus setengah plus c. Nah ini bisa saya keluarkan setengahnya saya taruh depan, setengah x min 3 pangkat 3 kali x plus 1 plus c. Nah ini nah, untuk metode parsial. Oke, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ini di screenshot terlebih dahulu ya. Oke, 5 4 3 2 1. Oke, screenshot. Oke. Terima kasih. Ini nanti saya lanjutkan ya. Jadi terbagi menjadi 3 video ya. Yang pertama integral tentu, integral tak tentu, dan aplikasi integral. Oke, sementara itu dulu saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa screenshot. Menggunakan media kurang maksimal. Nyelempit no. Kurang teratur. Aslinya niki enak ilmu nih mas. Caranya bagi lurus. Sama nek gawe kotak iku mau kegedean. Cilik